Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas G semester 1. Saya Rian Nurianti dan rekan saya Miftahul Ananta dan Rindi Antika ingin menyampaikan materi iman dan pengaruhnya terhadap pribadi masyarakat. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Tasawuf Bapak Hermansyah Trimantara MPDI. Yang pertama, apa itu rukun iman? Rukun artinya dasar atau pondasi, sedangkan iman artinya percaya dan yakin. Dengan demikian, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungannya dan kesempurnaannya, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini dalam hati sifat-sifat kesempurnaan Allah yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan, ditunjukkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk yang hidup di dalam gaib dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk mentaati dan melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Kitab Allah ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman. Kitab Allah ada 4. Yang pertama yaitu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketiga Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah maksudnya membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus tiap-tiap umat. Seseorang Rasul mengajak umatnya menyembah Allah dan mengingkari sesembahan selainnya. Iman kepada hari akhir. Orang muslim meyakini dunia ini mempunyai saat terakhir di mana ia berhenti padanya. Kemudian datang kehidupan kedua yang tidak mempunyai penghabisan, yaitu hari lain di negeri akhirat. Pada hari tersebut, Allah Ta'ala membangkitkan semua makhluk dan mengumpulkan mereka semua untuk dihisap. Orang-orang baik dibalas dengan kenikmatan abadi di surga, sedangkan orang-orang jahat dibalas dengan siksa yang menghinakan di neraka. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Qada adalah keputusan yang sudah ada sebelum adanya dunia, sedangkan qadar adalah keputusan Allah setelah manusia dilahirkan. Qadar bersifat lebih dulu keberadaannya dan qadar bersifat baru atau kemudian. Ungkapan iman kepada qada dan qadar sering disebut iman kepada takdir yang bermakna mempercayai secara sungguh-sungguh terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang berlaku bagi semua ciptaannya. Ketentuan tersebut adalah baik yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Pengaruh iman terhadap pribadi masyarakat Dan emansipasi harkat martabat manusia sudah merupakan pengetahuan umum dan baku di kalangan muslim bahwa manusia menurut kitab suci adalah puncak ciptaan Tuhan dan makhluknya yang tertinggi. Ini melukiskan betapa tingginya harkat dan martabat kemanusiaan. Kebaktian, ketakwaan, dan keimanan. Kebaktian atau albir merupakan penyempurnaan keimanan. Bahkan ia adalah iman itu sendiri. Karena itu ketika ada seseorang yang mendatangi Abu Dzar dan menanyakan ihwal keimanan, ia menjawab bahwa iman adalah kebaktian. Perbedaan grafik keimanan. Iman berarti komitmen kuat untuk membenarkan segala yang diinformasikan Rasulullah. Dari aspek ini, iman tidak mengalami pembantahan atau penurunan atau penambahan. Menurut para ulama, iman tidak akan sempurna kecuali disertai dengan amal. Maka tingkat keimanan manusia menjadi berbeda-beda sesuai amal-amal yang mereka jalani. Iman dan peneladanan Rasulullah. Iman memiliki pengaruh besar dalam hati orang mukmin. Ia menuntun seseorang untuk meneladani dalam menghiasi diri dengan akhlak yang mulia.
Hal itu merupakan mahabbah pada Allah dan Rasul-Nya yang mewujudkan kesempurnaan iman. Iman dan pemberantasan kemungkaran. Setiap pelaku tindak kenistaan berarti telah berbuat kemungkaran, dan keimanan yang sempurna kepada Allah menuntut keharusan melawan dan membasmi segala bentuk kemungkaran dan kekuatan tangan atau melalui lisan, maksudnya teguran, atau sekedar melakukan perlawanan dalam hati sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kapasitas masing-masing. Iman dan jihad di jalan Allah. Ketika kalangan anti-Islam mengusik bahkan menyerang masyarakat Islam dengan tujuan menginjak-injak kehormatannya atau merampas hak miliknya dan merendahkan martabat rakyatnya, maka masyarakat Islam akan melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Itulah materi yang kami sampaikan mengenai iman dan pengaruhnya terhadap pribadi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.